Oke teman-teman, saatnya kita ngopi malam ini. Buat teman-teman dimanapun kalian berada, mari kita seruput kopinya untuk malam ini biar badan terasa hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu. Buat para pengikut setia, para subscriber, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan disimak sampai selesai. Dan buat teman-teman, semoga pada malam hari ini kita selalu diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya dan dijauhkan dari mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, jadi pada malam hari ini saya bercamping di area gubuk ini, masih di seputaran area gubuk. Kenapa saya tidak mendirikan tenda? Karena memang pada malam hari ini saya tuh agak kemalaman. Sekarang sekitar pukul 10 lewat teman-teman ya. Jadi saya yang simpel-simpel aja. Jadi info dari area tempat ini tuh story-nya memang cukup mencekam lah, cukup horor sekali teman-teman. Ada seorang pemuda, mungkin di sekitaran area tempat sini teman-teman ya, nggak jauh lah dari tempat ini. Jadi pemuda tersebut memungut sebuah duren teman-teman di area tempat ini, karena memang tempat ini tuh dulunya terkenal dengan pohon duren teman-teman. Seperti biasa, jadi suatu malam dia itu mendatangi tempat ini teman-teman. Biasanya dia tuh memang berkelompok, tetapi waktu malam itu dia tuh pergi sendiri ke tempat ini karena mungkin dia kalau datang sendiri akan mendapatkan hasil yang banyak gitu dari pungutan duren yang jatuh tersebut teman-teman. Nah, jadi kejadian itu memang lama sekali lah, beberapa tahun yang lalu. Jadi sebagian memang pohon-pohon duren di sini itu memang udah pada ditebang. Hanya tersisa memang beberapa pohon saja. Oke, jadi suatu dia mendatangi tempat ini sekitar tengah malam, dia memberanikan diri untuk memungut duren lah di tempat ini. Mudah-mudahan kata dia ada duren yang jatuh, karena memang cuaca pada waktu malam itu cukup bagus karena banyak angin. Biasanya yang diharapkan tuh banyak angin malam hari biar duren yang sudah matang itu jatuh gitu teman. Nah, ketika dia menunggu di area tempat ini sekitar tengah malam pukul 1 lah tepatnya, dia santai dulu sambil makan cemilan dari bawa dari rumah lah gitu kan, sambil merokok. Jadi waktu terus berlanjut. Nah, sekitar pukul 1.30, kurang lebih setengah jam dari dia menunggu di area tempat ini, dia ada
jatuhan suara itu kan, kayaknya menurut dia itu durian ini jatuh loh gitu kan. Dia udah senang banget kan, udah siap-siap peralatan penerangan senter dia siapkan untuk turun ke bawah karena areanya memang agak sedikit tebing. Nah, setelah itu dia melihat, jadi yang jatuh itu sekitar ada 2 jatuhan teman-teman. Di semak-semak dekat nggak jauh dari pohon durian itu, dia menemukan sebuah durian yang cukup besar. Dia senang kan, langsung dia angkut, langsung dia diikat pakai tali. Nah, yang satu lagi dia cari tuh di sebelah sudut, sebelah kanan, sebelah kiri. Dekat pohon durian yang besar itu ada sebuah pohon lain lah, itu ada semaknya agak rimbun. Terlihat sama dia, kayaknya yang satu jatuhan durian itu ada di sebelah satunya. Dan apa yang terjadi ketika dia mendekati si durian yang mau diambil tersebut? Dia dekati, pas mau diambil apa yang terjadi teman? Pas dia diambil itu sebuah kepala, dan dia langsung lari, dan durian yang satunya itu ditinggal di situ. Jadi dia sampai rumah bercerita kepada teman, dan temannya tidak percaya. Siapa ini? Siapa ini, ah? Oh. Astagfirullahaladzim. Siapa yang jahil di sini? Tunjukkan eksistensi kalian. Ini belum apa-apa loh teman-teman, tidak ada yang aneh-aneh. Seruput lagi kopinya. Biasalah, paling juga makhluk-makhluk yang jahil, namanya kita di tengah hutan ya teman-teman ya. Oke, saya lanjutkan kembali. Setelah dia pulang, tawa teman-teman. Oke lah, pokoknya dia setelah pulang itu langsung enggan lagi lah untuk memungut durian itu sendirian teman-teman. Pokoknya udah lewat lah masa-masa itu. Oke teman-teman, jadi mengenai story area di tempat ini tuh dulu memang ceritanya seperti itu. Ada peristiwa semacam itu teman-teman. Oke lah, jadi sekarang mungkin saya akan memasak seperti biasa, dan setelah itu saya akan merasakan perubahan-perubahan yang terjadi di area tempat ini. Dan pada malam hari ini juga saya akan bermalam di area gubuk ini teman-teman. Jangan kemana-mana, tetap saksikan terus. Oke teman-teman, jadi saatnya makan malam dulu ini, karena perut sudah keroncongan. Jadi buat teman-teman, yuk mari makan.
Saya masak cukup simpel aja lah. Bismillahirrahmanirrahim, kita cicipin. Mau kerupuk teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi makan sudah selesai. Sekarang paling saya sebelum istirahat di sini mau menghabiskan kopi dulu sambil merasakan gimana sensasi horor di area tempat ini. Memang dari tadi tuh banyak beberapa kejadian pas saya lagi cerita, ada benda-benda di sekeliling saya tuh berjatuhan gitu. Kayaknya memang ada makhluk-makhluk jahil yang berada di sekitar sini teman-teman. Seperti ada yang lewat tadi, perasaan saya nggak enak nih teman-teman. Oke lah teman-teman lah, jadi saya mau istirahat dulu. Mudah-mudahan ada interaksi-interaksi. Jika memang ada, silahkan teman komen di kolom komentar ya.
Perasaan saya nggak enak teman-teman. Kayak ada orang yang lewat. Saya takutnya orang. Siapa itu? Ada orang? Saya yakin tadi mendengar suara langkah teman-teman. Astagfirullah. Di atas, kayaknya di atas ini. Allahu Akbar. Ada yang ngelempar tadi teman-teman. Siapa itu? Astagfirullahaladzim.